Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil a'nami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada video kali ini kita akan membahas perbincangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal dan nafsu. Lantas pertanyaan apa yang ditanyakan Allah kepada akal dan nafsu, dan bagaimana jawaban akal dan nafsu? Dan kisah ini dikutip dari kitab Tanbihul Ghafilin dan Duratun Nasihin. Maka Allah berfirman, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Maka akal pun menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Lalu akal pun berbalik menuruti perintah Allah. Kemudian Allah berfirman lagi, "Wahai akal, siapakah aku dan siapa engkau?" Lalu akal berkata, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hambamu yang dhaif dan lemah." Lalu Allah berfirman, "Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu dan berfirman kepadanya, "Wahai nafsu, menghadaplah kamu." Nafsu tidak menjawab dan sebaliknya hanya berdiam diri. Kemudian Allah berfirman, "Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku?" Lalu nafsu berkata, "Aku adalah aku dan engkau adalah engkau." Kemudian Allah menghukum nafsu ke neraka Jahim selama 1000 tahun, dan dalam riwayat lain dikatakan 100 tahun, lalu dikembalikan lagi. Allah berfirman, "Siapa engkau dan siapa aku?" Nafsu menjawab, "Engkau adalah engkau dan aku adalah aku." Lalu Allah berfirman, "Masih begitu jugakah engkau, wahai nafsu?" Lalu Allah memasukkan nafsu ke dalam neraka Ju, neraka yang penuh dengan rasa lapar dan haus selama 1000 tahun, lalu dikeluarkan lagi. Dan kemudian Allah berfirman, "Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku?" Lalu nafsu berkata, "Engkau adalah engkau dan aku adalah aku." Lalu Allah berfirman, "Masih begitu jugakah engkau, wahai nafsu?" Lalu Allah menghukum nafsu ke dalam neraka Jamharir. Neraka Jamharir adalah sebuah neraka yang maha dingin, yang tidak dapat diucapkan dengan kata-kata dari manusia. Bahkan apabila dibandingkannya, dingin kutub utara atau selatan tidak seberapa bila dibandingkan dengan Jamharir yang maha dingin. Hancur berkeping-keping, sampai air tulang sumsum pun bisa hancur berkeping-keping. Sakitnya sempurna. Dimasukkan ke sana selama 1000 tahun, lalu dikeluarkan lagi. Dan Allah berfirman, "Wahai nafsu, siapa engkau dan siapa aku?" Nafsu menjawab, "Engkau adalah engkau dan aku adalah aku." Lalu Allah berfirman, "Masih begitu jugakah engkau, wahai nafsu?" Lalu Allah menghukum nafsu ke dalam neraka dengan penuh rasa lapar dan haus, lalu dikembalikan lagi. Dan Allah berfirman, "Siapa engkau dan siapa aku?" Akhirnya nafsu menjawab, "Aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku." Lalu Allah berfirman, "Wahai nafsu, masuklah engkau ke dalam tubuh manusia sebagaimana perintahku atas engkau." Dalam riwayat tersebut diterangkan bahwa dengan sebab itulah Allah Ta'ala mewajibkan puasa. Dari kisah ini memberi kita hikmah
betapa membangkangnya nafsu. Apabila seseorang tidak bisa mengendalikan nafsunya, maka ia akan mendapatkan kerugian yang amat besar. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Kesengsaraan adalah saat seseorang dikuasai nafsunya. Mengenai nafsu ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menundukkan hawa nafsunya untuk tunduk pada ajaran yang aku bawa. Riwayat Imam An-Nawawi. Demikianlah kisah perbincangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal dan nafsu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufiknya dan petunjuknya sehingga kita bisa mengendalikan dan menundukkan nafsu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.